Hai, halo semuanya. Anak-anak ibu yang ada di kelas 4, apa kabar? Nah, di video kali ini kita akan belajar santai. Yuk belajar bersama saya, Ibu Guru Lestari Berubarus. Kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan atau yang sering disebut dengan metamorfosis. Nah, Ibu harap melalui video ini kamu akan paham tentang metamorfosis. Tahukah kalian hewan apa ini? Ya, benar. Ini adalah kupu-kupu, terbang dengan sayapnya yang cantik dan menawan. Dan tahukah kalian kupu-kupu yang indah ini berasal dari hewan yang sangat menggelikan, yaitu ulat. Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat dapat berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Siapa yang tahu? Apa itu metamorfosis? Nah, metamorfosis adalah suatu bentuk perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Nah, kita akan belajar tentang metamorfosis. Ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang kedua metamorfosis ini. Lanjut ya, metamorfosis sempurna. Bentuk tubuh hewan muda yang mengalami metamorfosis sempurna berbeda dengan bentuk dewasanya atau imago. Serangga merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yang melalui tahap kepompong. Nah, tahap metamorfosis sempurna ada 4 tahap, yaitu telur, larva atau ulat, yang ketiga pupa atau kepompong, kemudian menjadi dewasa. Selanjutnya contoh metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu, kemudian katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dimulai dengan tahapan telur, ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Telur berasal dari kupu-kupu yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan di dedaunan atau batang pohon. Kemudian dedaunan itu berubah menjadi kepompong atau pupa yang bergerak dan melekat pada bagian tangkai pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Selanjutnya, metamorfosis katak. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, dan katak dewasa. Telur katak berubah di dalam air, kemudian berubah menjadi berudu atau kecebong yang bernapas dengan insang. Kemudian berudu berubah menjadi kecebong berkaki, tumbuh kaki belakang dan disusul dengan kaki depan.
Kemudian ekor kecebong akan menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor bernafas dengan insang. Selanjutnya, katak berekor akan tumbuh besar, ekornya menyusut, menghilang, hingga menjadi katak dewasa. Katak dewasa ini bernafas dengan paru-paru. Nah, berbeda kan dari awal dia menetas. Nah, kemudian yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Pada saat menetas, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan mudanya mirip dengan yang dewasanya. Ada 3 tahap: telur, nimfa, dan dewasa. Nah, metamorfosis tidak sempurna. Karakteristik dari metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh antara fase nimfa dan fase imago adalah tidak mencolok. Selain itu, jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase pupa atau kepompong, sehingga tahapan metamorfosis tidak sempurna adalah telur, nimfa, dan imago. Contohnya kecoa, jangkrik, dan belalang. Metamorfosis kecoa. Kecoa merupakan metamorfosis tidak sempurna yang tidak melalui tahapan kepompong. Perkembangbiakannya hanya diawali dengan bertelur, yang kemudian akan menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Selanjutnya kecoa akan berubah menjadi kecoa. Kecoa muda akan berubah menjadi kecoa dewasa. Nah, selanjutnya adalah jangkrik. Jangkrik yang berjenis betina maka akan bertelur, dan mereka akan bertelur di sebuah pasir pada kedalaman 1 hingga 2 cm. Saat telur mengeras di pasir, telur berkembang hingga menetas. Setelah menetas, jangkrik ini akan memasuki fase nimfa atau jangkrik muda. Dalam fase nimfa ini dapat menyebabkan perubahan kulit 6 hingga 8 kali. Perubahan kulit intermen bervariasi serta tidak semuanya akan sama. Setelah 6 atau 8 perubahan kulit, nimfa ini menjadi jangkrik penuh atau jangkrik dewasa beserta dapat bereproduksi secara baik. Selanjutnya adalah metamorfosis belalang. Perkembangbiakan belalang diawali dengan bertelur, kemudian telur belalang menetas menjadi nimfa muda, belalang muda. Saat perubahan menjadi belalang muda tidak bersayap. Akhirnya belalang muda berubah menjadi belalang bersayap. Nah, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Melalui video ini, Ibu berharap kamu akan mengetahui tentang daur hidup hewan, yaitu adalah suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya yang mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Yang kedua adalah metamorfosis, merupakan suatu proses perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran ataupun penetasan sampai dewasa. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna. Contohnya kupu-kupu, katak, nyamuk, lebah madu. Metamorfosis tidak sempurna contohnya kecoa, jangkrik, dan belalang.